Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kemarin ya tentang laporan pengamatan. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 7. Di sini ada sebuah contoh teks laporan berdasarkan hasil pengamatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama di sini ada lokasi pengamatan perumahan Budi Luhur, Kota Bogor. Kemudian objek pengamatannya adalah tentang kebersihan lingkungan di perumahan tersebut. Untuk waktu pengamatannya dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 bulan Juni 2019. Nah, di sini yang diamati objeknya ada yang pertama selokan, yang kedua pembuangan sampah, dan yang ketiga adalah kerja bakti. Untuk selokan, di sini terdapat keterangannya air dalam selokan berwarna cukup bening. Kemudian tidak ada sampah yang menyumbat laju air, dan yang ketiga adalah selokan tidak mengeluarkan bau busuk. Itu adalah pengamatan yang telah dilakukan terhadap selokan pada perumahan Budi Luhur, Kota Bogor. Kemudian untuk pembuangan sampahnya, terdapat keterangan di depan setiap rumah terdapat tempat pembuangan sampah. Ada beberapa tempat pembuangan sampah kurang terawat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keterangan selanjutnya dari pengamatan pembuangan sampah yaitu pengambilan sampah oleh petugas dilakukan 2 kali seminggu. Dan yang terakhir adalah pengamatan tentang kerja bakti di daerah perumahan tersebut. Yang pertama, warga melakukan kerja bakti setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, kerja bakti termasuk membersihkan got dan rumput-rumput liar. Dan yang ketiga adalah tidak semua warga melakukan kerja bakti. Itulah salah satu contoh laporan pengamatan yang sudah dilakukan pada perumahan Budi Luhur, Kota Bogor. Melihat dari hasil pengamatannya, untuk keseluruhan sudah baik, namun ada beberapa bagian yang harus diperbaiki oleh pihak perumahan, yaitu seperti masih ada beberapa tempat pembuangan sampah yang tidak terawat sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, hal itulah yang dapat mengganggu kenyamanan bagi para penghuni perumahan Budi Luhur di Kota Bogor. Selain itu, masih juga ada warga yang tidak melakukan kerja bakti. Seharusnya kegiatan kerja bakti itu dilakukan oleh semua penghuni perumahan agar pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan dan cepat selesai sehingga hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik dari sebelumnya. Selain laporan pengamatan dapat dilaporkan dengan bentuk tabel, laporan pengamatan juga dapat ditulis dalam bentuk narasi. Artinya kalian menjelaskan tentang laporan pengamatan yang sudah kalian lakukan dengan menceritakan dari awal sampai akhir proses terjadinya pengamatan tersebut seperti yang dicontohkan pada paragraf berikut di halaman 7 bagian bawah. Itu tentang laporan di atas dapat ditulis dalam bentuk narasi sebagai berikut. Di sini ada sebuah paragraf tentang kebersihan lingkungan di perumahan Budi Agung, Kota Bogor, cukup bersih. Air dalam selokan berwarna cukup bening. Tidak ada sampah yang menyumbat laju air. Selokan juga tidak mengeluarkan bau busuk. Di tiap rumah terdapat tempat pembuangan sampah, namun ada beberapa tempat sampah yang tidak terlawat sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, agar warga terlibat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, bersama diadakan kerja bakti setiap bulannya. Namun, masih ada beberapa warga yang tidak ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Nah, itu adalah salah satu contoh penjabaran dari laporan pengamatan yang berbentuk tabel ke dalam bentuk narasi atau paragraf. Berdasarkan beberapa contoh teks laporan yang sudah kita baca tadi, ternyata teks laporan pengamatan ini berfungsi memberitahukan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Nah, laporan yang baik adalah laporan yang terperinci sesuai fakta pengamatan dan mudah dipahami oleh pembacanya.
Selain itu, kegunaan laporan adalah memberikan gambaran pada orang lain tentang apa saja yang telah diamati. Laporan harus dijelaskan secara runtut ya, dengan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Dalam penyajian sebuah laporan pengamatan yang harus ada pada laporan tersebut ya, bagian pentingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya nama pembuat laporan. Yang kedua, lokasi pengamatan. Tiga, waktu pengamatan. Empat, objek pengamatan. Yang kelima adalah hasil pengamatannya. Jadi, jika kalian ingin membuat laporan hasil pengamatan, kelima unsur tersebut tidak ada dalam laporan pengamatan kalian, agar laporan hasil pengamatan kalian terlihat baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Selanjutnya, kalian buka di halaman 9. Di sini ada sebuah tugas yang harus dilakukan Dila untuk melakukan wawancara kepada salah seorang narasumber tentang kawasan konservasi, di mana kawasan konservasinya ini adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Dan Dila melakukan wawancara dengan Pak Ridwan selaku polisi hutan yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Wawancara yang dilakukan Dila bersama Pak Ridwan ini seputar Taman Nasional Ujung Kulon, mulai dari luasnya, letaknya, kemudian hewan apa saja yang tinggal di sana, kemudian apakah ada hewan langka yang tinggal di sana pula, serta berapa jenisnya dan bagaimana cara merawat Taman Nasional Ujung Kulon tersebut. Dan Dila juga menanyakan bagaimana apakah sering terjadi pencurian atau perburuan hewan-hewan tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon. Setelah melakukan wawancara dengan Pak Ridwan, Dila jadi lebih mengerti kenapa kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama yang berada pada kawasan konservasi. Karena jika kita menjaga lingkungan tersebut, kita ikut serta dalam menjaga hewan-hewan langka dan terhindar dari kepunahan, sehingga kelestarian hewan maupun tumbuhan juga dapat dilestarikan dengan baik. Setelah kalian membaca dan memperhatikan dengan baik tentang percakapan yang dilakukan oleh Dila dan Pak Ridwan, silakan kalian lanjutkan mengerjakan tugas pada halaman 10, yaitu dengan mengerjakan bagian B dan C. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan halaman 11, bagian A dan B. Nah, kedua latihan ini di halaman 10 dan 11 masih berkaitan dengan percakapan atau wawancara yang dilakukan oleh Dila ya. Silakan kalian perhatikan lagi dengan baik teks percakapannya. Kemudian kalian kerjakan latihannya sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Setelah tugasnya kalian kerjakan, bisa kalian kumpulkan melalui via Japri. Namun jika kalian merasa tidak sanggup untuk mengerjakannya sampai hari ini, silakan bisa dilanjutkan sebagai PR atau pekerjaan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai laporan pengamatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.